Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Baik, sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia, khususnya bagi teman-teman, adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin sedang menyusun skripsi atau tugas akhirnya. Kali ini saya akan berbagi tips atau kiat ataupun sedikit motivasi ya untuk teman-teman, adik-adik semua yang mungkin dalam perjalanan menyusun tugas akhirnya ataupun skripsinya mengalami kendala, bahkan mengalami stagnan, kemandegan, karena mungkin hilangnya motivasi, sehingga menyebabkan skripsi atau tugas akhir terkesan dibiarkan, bahkan terbengkalai ya, mungkin sudah menahun, sehingga ini akan terus memperpanjang masa studi kita, masa studi adik-adik semua, karena kaitannya dengan menyusun skripsi. Lalu bagaimana cara kita menyikapi, menghadapi penurunan semangat ataupun motivasi dalam menyusun skripsi ini? Kali ini saya akan sedikit berbagi tips atau kiat bagaimana membangun motivasi itu. Yang pertama jelas, motivasi ini harus dibangun dari diri kita dulu, karena percuma ketika dari orang lain ataupun pihak luar sudah mendorong begitu besar kepada kita, tetapi di dalam diri kita sendiri belum tertanam ataupun belum adanya motivasi yang tinggi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ataupun skripsi itu sendiri. Caranya bagaimana? Mungkin kita bisa awali dengan memberikan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan? Apa sih yang sebenarnya tujuan yang ingin kita capai dari tugas akhir atau skripsi ini? Apakah diselesaikan atau kedua tidak diselesaikan? Nah, istilahnya biar kita tidak terlalu membuang waktu berlarut-larut dalam ketidakpastian, ketidakjelasan pada sikap kita sendiri, maka kita harus tentukan nih jawabannya. Skripsi ini, tugas akhir ini akan kita selesaikan atau akan kita biarkan saja. Kalau sudah ketemu jawabannya, misalnya kita selesaikan atau malah kita biarkan saja. Gampang nih kalau kita putuskan biarkan, maka kita bisa stop, sudah kita berhenti dari kuliah, dan kita mungkin bisa merintis agenda ataupun rencana yang lain. Jadi kita tidak berkutat kuliah yang tidak selesai gara-gara skripsi ataupun tugas akhir yang berhenti ataupun stagnan ya. Tidak ada kejelasan. Lalu kalau ketika kita punya pilihan, yaitu untuk menyelesaikan skripsi ini atau menyelesaikan kuliah kita, maka mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah segera ambil itu bahan skripsi, entah itu dalam bentuk hard file ataupun soft file, kita ambil, kita buka lagi, dan kita baca lagi. Kita buka laptop, kita perbaiki, kita ketik lagi yang sebagai upaya untuk mensempurnakan dan menyelesaikan tugas akhir ataupun skripsi kita. Setelah itu, cari sebanyak-banyaknya referensi ataupun buku-buku yang berhubungan ataupun bisa sebagai rujukan dari
skripsi ataupun tugas akhir kita. Setelah itu, maka pikiran kita harus fokus tentang terkait dengan skripsi ataupun tugas akhir kita. Setelah dirasa siap, maka segera bangun komunikasi kembali dengan dosen pembimbing kita maupun dosen penguji kita. Setelah itu, ketika sudah terbangun komunikasi dengan dosen pembimbing dan dosen penguji, memang terkadang untuk mengawali kembali ini sangat sulit ya bagi kita yang mungkin sudah begitu lama lost contact ataupun tidak ada komunikasi dalam bentuk apapun dengan dosen pembimbing ataupun dosen penguji kita. Seolah-olah kita semakin lama semakin jauh dan semakin enggan untuk menjalin komunikasi, istilahnya untuk sekedar menyapa pun tidak, kita terasa enggan gitu. Hal ini menyebabkan ke motivasi kita untuk menyelesaikan skripsi ataupun tugas akhir juga semakin turun ya. Maka itu tidak usah menunggu lama-lama, segera bangun kembali komunikasi dengan dosen pembimbing ataupun dosen penguji kita. Nah, terkadang yang menjadikan persoalan ataupun momok bagi kita yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau skripsi adalah dosen yang dianggap tanda kutip adalah dosen killer. Nah, mungkin saya akan sedikit berbagi tips bagaimana cara untuk menghadapi dosen tipe ini ya. Kita harus menanamkan bahwa sejatinya semua dosen adalah baik. Mereka tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan, pembelajaran kepada mahasiswanya agar nantinya setelah dinyatakan lulus menyandang gelar sarjana ataupun master itu dianggap sudah mumpuni dan kredibel, kompetitif di lapangan kerja. Untuk itu, ketika sudah kita tanamkan positive thinking, husnudon kepada dosen pembimbing maupun dosen penguji kita yang kita nilai anggap killer ini, maka kita harus lakukan upaya semaksimal mungkin, tetapi tetap dengan ketulusan, keikhlasan, bahwa kita niatkan untuk belajar. Dengan ini maka ketika kita sudah terjalin chemistry dengan dosen pembimbing kita, dosen penguji kita, maka insya Allah akan semakin diberikan jalan kemudahan ataupun pencerahan terkait dengan penyelesaian skripsi ataupun tugas akhir kita. Oke, demikian sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, adik-adik yang sedang menyusun tugas akhir ataupun skripsi. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, jalin komunikasi dengan dosen pembimbing dan dosen penguji, dan tentu saja dengan teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang lain yang satu angkatan yang sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ataupun skripsinya. Untuk teman-teman yang ingin berdiskusi bisa di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Insya Allah akan saya share di kemudian hari untuk tips-tips yang lain terkait dengan perkuliahan, terutama dengan penyelesaian studi
baik untuk tugas akhir maupun skripsi. Demikian, terima kasih. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.